Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi karena Roh Kudus. Injil hari ini mengungkapkan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Janji dari Tuhan Yesus jelas bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada para murid-Nya, dan para murid diminta untuk siap menjadi saksi akan kebangkitan Yesus dimanapun mereka berada. Roh Kudus itulah yang memampukan dan memberi kekuatan kepada para murid untuk menjadi saksinya. Pengalaman mereka bersama Yesus telah membuat mereka mengenal pribadi Yesus secara dalam dan intim. Para murid sudah mengalami hidup dengan Yesus, mendapat banyak hal dari perjumpaan itu, dan kini saatnya mereka membagikan pengalaman kepada orang lain. Hal-hal baik dan benar berdasarkan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus itulah yang mereka ceritakan, yang mereka wartakan, sambil itu menghidupinya sebagai bentuk kesaksian hidup mereka. Menjadi saksi berarti menyatakan dalam hidup kita keyakinan dan iman kita kepada Yesus. Menjadi saksinya berarti turut bercerita tentang Dia yang kita kenal, tetapi juga menghayatinya di dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman akan kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kesaksian kita. Tentu semua pengalaman itu mengalir dari iman kita yang mendalam kepada Yesus Kristus. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan diminta untuk selalu siap menjadi saksinya. Sebab dunia membutuhkan kesaksian kita agar semakin banyak orang menyadari kebaikan Allah di dalam hidup mereka. Selain itu, kita bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dari kematian. Intinya, kita mewartakan kebaikan utama yang kita terima, yakni janji dan jaminan akan keselamatan kekal. Saudara-saudariku terkasih, menjadi saksi yang sejati, kita tidak perlu cemas atau takut karena Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita melalui sakramen permandian yang kita telah terima dan dikuatkan dalam sakramen Krisma. Inilah yang memampukan kita untuk berani melangkah dan bersaksi. Tuhan tidak meminta perbuatan yang besar dan hebat. Ia meminta kita untuk menghidupi iman kita dengan setia. Kita tunjukkan lewat hidup harian kita ada bersama dengan yang lain. Kita bersaksi dengan bercerita tentang Tuhan Yesus yang kita kenal, tetapi juga pada saat yang sama kita menghidupi nilai-nilai yang kita ajarkan tersebut.
Selamat menjadi saksi. Semoga demikian. Amin.